وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. Pertanyaan yang pertama yang datang dari Asy-Syabab, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin beramal karena suka timbul keinginan dilihat amal tersebut oleh orang lain? نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جواب هذا السؤال مضى معنا في لقاءات سابقة، حيث قلنا إن الإنسان في هذه الحياة كالطائر، له جناحان وله رأس، فجناح الجناحان عند الإنسان الخوف والرجاء، والرأس والمحبة. فالإنسان إذا عمل أي عبادة لا بد أن يجتمع فيها هذه الثلاثة أركان: محبة الله والطمع والرجاء لثواب الله والخوف من عقاب الله. لا بد أن تجتمع هذه الثلاثة، ولذلك يعني يسمي بعض أهل العلم هذه الثلاثة بأركان التعبد القلبي. فأنت لما تقف بين يدي الله مثلا للصلاة، لماذا تصلي؟ محبة لله ورجاء رضوان الله وخوفا من عقاب الله. ولماذا تصوم؟ لماذا تزكي؟ لماذا تحج؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تطلب العلم؟ فلا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة، هذه الأركان الثلاثة معك دائما وأبدا. ولكن في بعض الحالات قد تغلب شيئا على شيء، مثلا عند الموت يغلب الإنسان جانب الرجاء على الخوف. عند سكرات الموت لا يغلب جانب الخوف، وإنما يغلب جانب الرجاء، بأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، وأنه يطمع في ساعة عفو الله عز وجل ومغفرته. وفي الدنيا لابد أن تتوازن، أن يكون موازنة الخوف والرجاء. إن غلب الرجاء وأخذ يفعل المعاصي ويقول إن الله غفور رحيم، وقع في مصيبة، وهي مصيبة المرجئة. إن غلب جانب الخوف وأصبح يخاف من كل شيء، وأنا لن يغفر لي، وأنا فعلت وفعلت وهذا لا، وأن الله سبحانه وتعالى سيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فهذا يجعله يدخل في بدعة ومصيبة أكبر من الأولى، ألا وهي الخوارج، مصيبة الخوارج، ويدخل في معتقد الخوارج، وهي أول فرقة ظهرت في الإسلام. إن غلب جانب المحبة وقال كما قال أحدهم: أنا لا أعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما أعبد الله حبا فيه، فهذا تزندق، يعني وقع في الكفر. هل هذا أعظم وأفضل من الأنبياء الذين وصفهم الله عز وجل ووصف عبادتهم بقوله: إنهم كانوا يدعوننا إيش؟ رغبا، الرجاء، ورهبا، وهذا هو الخوف، وكانوا لنا خاشعين. إذن خلاصة الأمر لابد أن تكون هذه الأمور معك، أن تكون هذه الأركان الثلاثة معك في أي عبادة تتعبد فيها لله سبحانه وتعالى. Agar rasa takut senantiasa berada di dalam hati tatkala melaksanakan suatu amalan atau meninggalkan dosa, ini telah disampaikan oleh Syekh tipsnya atau obatnya, yaitu kita tatkala beribadah atau meninggalkan suatu dosa bagikan seekor burung, kata ya. Beliau memberikan gambaran seperti seekor burung, yang mana burung ini memiliki dua sayap dan satu kepala. Dua sayap ini adalah timbangan yang mana kita harus seimbang tatkala kita, yaitu ketika burung terbang
maka sayapnya pun harus imbang. Di dalam beribadah kita pun harus imbang. Apa itu sayap yang dimaksud? Yaitu harus terdapat di dalam beramal rasa harapan untuk diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan roja, dan ketika dia melaksanakan suatu amalan harus ada rasa takut kalau dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba di dalam beribadah dan meninggalkan dosa harus terdapat di dalam dirinya dua timbangan ini, yaitu sifat roja dan khauf. Roja berharap ibadah tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut kalau dia diazab atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ra's, kepala ini adalah rasa cinta. Ya, ibarat burung tadi Syekh memberikan gambaran, dua sayap itu adalah takut dan harapan, adapun kepala ini adalah rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga poin ini, tiga rukun ini, sebagian para ahlul ilmi mengatakan ini adalah tiga rukun yang harusnya yang ada di dalam hati seorang hamba. At-ta'abbud al-qalbi. Ya, beribadah di dalam hati, artinya tiga rukun ini harus ada di dalam hati. Di dalam mengamalkan suatu amalan atau meninggalkan suatu larangan, yaitu adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya harapan mendapatkan pahala dari amalan tersebut, kemudian adanya rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah atau meninggalkan suatu dosa, hendaknya dia berupaya menghadirkan tiga rukun ini, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap roja, kemudian yang ketiga adalah khauf, rasa takut. Kenapa kita melaksanakan sholat? Kenapa kita melaksanakan puasa, zakat, menuntut ilmu? Maka jawabannya adalah terdapat di dalam tiga rukun ini, yaitu karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalan tersebut kita berharap berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari amalan tersebut kita berharap agar kita diselamatkan, dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara dunia kita harus seperti ini, menghadirkan tiga rukun. Namun terkadang ada satu keadaan di mana kita lebih condong kepada harapan daripada rasa takut, roja daripada rasa takut. Kalau tadi apa? Harus imbang di dalam satu ibadah. Ada roja, ada khauf. Tidak boleh roja itu melebihi daripada rasa takut, dan begitu juga tidak boleh rasa takut itu lebih daripada rasa roja. Namun terkadang roja, harapan itu lebih besar daripada khauf. Kapan? Ketika seseorang melewati yang namanya proses sakaratul maut. Ketika seseorang sedang melewati proses sakaratul maut, maka yang seperti ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Yaitu apa? Dia besar harapannya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, besar harapannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, besar harapannya agar dia diwafatkan dalam keadaan yang baik. Maka ini keadaan yang berbeda. Namun jika di keadaan-keadaan ibadah-ibadah yang lain, maka hendaknya kita harus imbang di dalam sifat roja dan juga sifat khauf. Tidak boleh kita itu terlalu roja, terlalu besar harapan kita sehingga kita selalu mengatakan innallaha ghafurur rahim, Allah ini Maha Pengampun, Allah ini Maha Pengasih, sehingga membuat kita itu menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian membuat kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya terlalu besar harapan tetapi tidak adanya rasa takut, sehingga membuat kita remeh di dalam melaksanakan suatu dosa. Maka sifat tersebut akan menggiring kita ke dalam pemahaman Murji'ah. Ya, ke dalam pemahaman Murji'ah, yaitu terlalu besar harapannya kepada ampunan Allah, sedangkan mereka sedikit akan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka terlalu besar raja daripada khauf bisa menggiring kita ke dalam pemahaman Murji'ah. Tetapi kalau sebaliknya terlalu besar rasa takut kita daripada harapan kita, maka akan menggiring diri kita ke dalam pemahaman Khawarij.
ke dalam pemahaman Khawarij. Dia terlalu takut bahwasanya dosa-dosanya ini tidak akan diampuni. Kemudian Allah tidak akan membiarkan dia berubah dalam keadaan yang lebih baik. Allah tidak akan menghapus segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka ini lebih besar rasa takutnya daripada rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia lakukan seperti ini dapat menjerumuskan dia ke dalam pemahaman Khawarij. Yang mana Khawarij ini merupakan firqah yang pertama kali yang ada di dalam Islam, firqah sesat yang pertama kali yang ada di dalam syariat Islam. Maka kaum muslimin dan muslimat, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kalau dia hanya ada rasa cinta di dalam hatinya, kemudian tidak ada roja dan khauf, artinya apa? Dia mengatakan saya beribadah kepada Allah ini, ya kalau Allah kasih pahala itu kembali kepada Allah. Kalau Allah menyelamatkan kita dari dosa, daripada musibah, maka itu kembali kepada Allah. Dia yang penting beramal, tidak ada rasa roja dan khaufnya di dalam hatinya. Maka pemahaman ini pun adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang salah, karena akan menjerumuskan dia ke dalam pemahaman zindiq. Faqad tazandaqo, maka sungguh dia telah terjerumus di dalam pemahaman zindiq, yaitu pemahaman yang bisa membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Syekh memberikan kita nasihat. Ketika kita beribadah, hendaknya kita menghadirkan di dalam hati kita 3 rukun ibadah ini yang disebut dengan ibadah hati, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan suatu ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berharap diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah amalan yang dilaksanakan daripada para sahabat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, waraqaban warahban. Ya, mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta, kemudian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya, kemudian mereka juga beribadah kepada Allah karena takut ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala.